Selamat datang di part kedua servis SMPS half brick. Dalam video ini saya bikin dengan durasi yang agak panjang karena memang isinya tidak bisa diringkas ya, tidak bisa dibikin dengan durasi yang pendek karena memang banyak hal-hal yang harus diperhatikan dan ditunjukkan, sehingga ini akan menjadi sebuah acuan dan pembelajaran bagi teman-teman semua yang membutuhkan tips dan trik tentang penanganan SMPS ini. Jadi banyak sekali SMPS seperti ini tumbang atau ambruk ya karena memang adanya kesalahan teknis dan perakitan. Jadi silakan tonton, jangan sampai ada hal-hal yang terlewatkan. Tonton sampai selesai teman-teman ya. Seperti pada video yang pertama, saya mengatakan bahwa saya akan melakukan beberapa perombakan. Nah, di sini sudah saya lakukan. Yang pertama, saya membersihkan bagian-bagian yang menghitam karena mungkin bekas terbakar sebelumnya. Bagian ini termasuk mengganti relay karena relaynya terbakar di sini. Ada bekas terbakar seperti ini. Kemudian sudah melepas IC dan transistor totem pole ya. Kemudian saya juga sudah membuatkan GDT baru. Nah, ini GDT-nya. Jadi GDT yang pertama bawaannya nih seperti ini teman-teman. Dan saya ukur indutansinya sekitar 43 mH. Jadi penggunaan core ferrit untuk GDT itu tidak sembarangan. Ini berapa lilit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kita 8 lilit ya. Dia masukkan 43 mH. Dan saya kira kurang cocok ya, jadi saya ganti baru dengan ferrit yang biasa saya gunakan dan menggunakan kawat yang lebih besar ya. Ini kawatnya sekitar 0,7 kalau tidak salah ini ya, karena untuk half brick itu kan hanya terdiri dari 3 rangkap kawat, primer 1 dan sekundernya 2 rangkap. Jadi saya menggunakan kawat ya iseng saja sebenarnya, karena adanya kawat seperti itu ya saya ambil saja dan saya lilitkan. Kemudian untuk indutansinya ini saya bikin 1,8 mH. Kemudian pada trafo ya, ini saya juga melakukan perombakan di sini, bukan perombakan melilit ulang tidak, tapi saya men-setting lagi indutansinya, dimana awalnya itu sekitar 2,3 mH saya ukur seperti ini. Jadi saya turunkan menjadi 1,5 mH. Dulu saya bikin HB itu antara 1 mH sampai 1,5 lah intinya. Nah sekarang karena bagian-bagian sudah kita coba rehab, sekarang kita akan menginjak pada tahap selanjutnya, yaitu percobaan, di mana kita akan mengukur berapa besaran tegangan PSU PWM yang ada, yang dibangun oleh rangkaian kapasitor charger dengan transistor regulasi ini. Kita nyalakan saja langsung SMPS-nya. Nah, dia sudah menyala, ini menunjukkan bahwasannya PSU PWM sudah bekerja, tetapi kita tidak tahu berapa tegangan kerja. Sebentar, tegangan suplainya ya, kita ukur di sini. Kita ukur di kaki ground negatif dan kaki 13 untuk pin kakinya itu di 15 sebenarnya. Nah seperti ini, tapi dia terhubung ke kaki 13 karena kaki 13 ini adalah kaki, saya lupa intinya ini terhubung ya dengan kaki 15. Di sini terukur 14,4. Hasil regulasi tegangan dari transistor ini dia menghasilkan 14,4. Nah sebenarnya sudah cukup ya. Tapi di sini kita akan coba lihat berapa sih besar tegangan sebelum diregulasi, artinya tegangan asli dari hasil charger kapasitor ini.
kita ukur langsung di kolektor transistornya seperti ini. Dia terukur 16,1, 16 volt. Dan saya kira untuk tegangan 16 volt ini kurang ya, karena minimal lah mungkin 20 volt, dimana yang penting transistor ini nantinya tidak panas ya, tidak terlalu panas, bikin lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena kalau memang tegangan aslinya ya sudah 16 volt dan diturunkan hanya ke 14 volt, itu hanya ada sisa 2 volt ya untuk tegangan tegangan sisa ya. Dari 16 volt diturunkan ke 14 itu hanya tersisa 2 volt. Seandainya SMPS ini bekerja nanti di listrik yang mungkin kurang bagus, pastinya tegangan 16 volt ini juga dia akan turun. Karena PSU PWM ini dipengaruhi oleh besaran tegangan listrik yang digunakan. Di rumah saya ini sekitar sekarang mungkin 215 volt. Jadi umpamanya dipakai di tegangan listrik 200 volt umpamanya, yang jelas ini bukan 16, lagi, dan di sini yang jelas tidak akan 14 volt. Mungkin di bawahnya lagi. Sedangkan untuk kebutuhan IC PWM ini untuk SMPS itu kalau menurut saya itu sekitar ya harus continue konstan itu di 15 volt. Oleh karena itu kita akan coba naikkan 16 volt ini lebih tinggi lagi sehingga dia regulasinya lebih lebar seperti itu ya. Seandainya ada penurunan listrik PLN mungkin masih tercover, tegangan 14 volt ini masih stabil, tidak turun lagi seperti itu. Karena jika PWM ini tidak stabil, otomatis kerja SMPS pun juga tidak stabil. Saat ada beban berat, harus tegangan PSU itu harus tetap stabil, tidak boleh turun. Makanya jika menggunakan PWM yang menggunakan rangkaian FBT itu pasti stabil, karena apa? Dia tidak dipengaruhi oleh listrik PLN yang digunakan. Sekarang bagaimana caranya untuk menaikkan tegangan ini yang aslinya 16 volt lebih tinggi? Kita ganti kapasitor charger ini dengan nilai yang lebih tinggi. Di sini menggunakan 3,3 mikro, masing-masing 3,3. Mungkin kita akan coba naikkan, kita kasih ini dia 4,75, 4,7 mikro ya. Nah, kita lihat nanti apakah tegangannya akan ikut naik. Dan ternyata setelah saya cek saat saya melepas kedua kapasitor ini, ternyata pada output diode ini positif dan negatif dia ternyata terhubung dengan sebuah zener, di mana zener ini sebagai pembatas tegangan ya. Dan zenernya nilainya 15 volt teman-teman. Jadi setelah saya ganti zenernya dengan 22 volt di sini dan saya pasang lagi kapasitornya, ternyata tegangan sudah bisa naik menjadi 23 volt sebelum terregulasi atau sebelum diturunkan. Jadi ini kapasitornya akan saya pasang kembali. Dan sekarang sudah saya pasang kembali untuk kapasitornya, kedua kapasitor. Tadi saya sudah mengganti zener pembatas dari diode outputnya, diode yang kecil. Sekarang kita coba nyalakan lagi seperti ini, dan kita akan ukur kembali, memastikan bahwasanya tegangan untuk PSU PWM-nya ini sudah bagus ya. Di sini 14,6. Kita ukur sebelum diregulasi, dia terukur 22 volt sekarang, 22,8. Ya, selama transistor ini tidak panas, saya kira itu aman. Sekarang kita akan lanjut masang IC, masang transistor tempol
dan lanjutnya nanti kita akan ukur frekuensi PWM nya. Nah, sekarang kita akan coba ukur kembali. Kita ukur di sini, kita ukur pin 15, dia terukur 9 volt loh. Jadi setelah IC terpasang dan transistor tempol terpasang, otomatis sudah ada beban pada tegangan PSU-nya di sini. Jadi awal yang tadi 14, sekian volt sekarang jadi 9 volt. Sedangkan untuk tegangan sebelum regulasi dia turun jadi 11 volt yang asalnya 23 volt. Seperti itu. Jadi ini adalah karena tegangan PSU ini sudah terbebani oleh IC dan totem pole di sini. Jadi mungkin arusnya kurang besar ya. Di sini kita perlu modifikasi lagi bagaimana ini nanti di sini tetap 23 volt dan di sini 14 volt atau 15 volt. Karena jika ini dipaksakan teman-teman, kita ukur VGS-nya di sini. Kita ukur di sini VGS-nya dia terukur 2,4 volt teman-teman. 2,4 volt dengan frekuensinya 43 kHz. Dan saya kira ini sangat kurang untuk tegangan VGS-nya ini. Jadi ini adalah salah satu cara kenapa SMP seperti ini sering kali ambruk ya, karena tegangan PSU ini dia kedodoran teman-teman. Tegangan PSU-nya untuk PWM-nya ini dia kedodoran. Ini seandainya kita pasang MOSFET bisa nyala. Tapi saat load, yang jelas kalau sudah di load, listrik PLN-nya akan drop. Di sini malah akan tambah drop lagi. Kalau misal sekarang ini kita ukur berapa? Sekarang umpamanya ya 11 volt, jika nanti ada beban otomatis dia akan turun lagi, dan pastinya pin IC 15 ini untuk VCC IC-nya dia akan turun lagi di bawah 9 volt, dan ini fatal teman-teman, mesti ambruk. Jadi solusinya kita akan modifikasi lagi bagian PSU PWM-nya, di mana nanti hasilnya dia akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu 15 volt konstan seperti itu. Dan akhirnya terpaksa saya melakukan modifikasi ya, sehingga tegangan sekarang sudah menjadi stabil. Di sini saya terpaksa melepas zener pembatas di yang tadi, yang 15 volt saya lepas, kemudian saya ganti kapasitor ini nilainya 4,7 mikro masing-masing. Kemudian di bawahnya pun juga saya tambahi masing-masing 1 mikro. Sekarang kita sudah mendapatkan tegangan yang saya kira sudah cukup bagus di sini. Nah, sekarang kita ukur tegangannya. Sekarang pada tegangan sebelum regulasi dia terukur 23 volt, dan setelah keluar dari regulasi sekarang di pin IC pin 15 sudah terukur 14,7. Jadi saya kira ini tegangan yang cukup ideal. Dari 23 diturunkan ke 14, otomatis meskipun ada pergerakan PLN turun naik, saya kira masih ada sisa tegangan regulasi, sehingga output 14 volt ini dia tetap bisa stabil seperti itu ya di IC-nya. Kemudian karena tegangan sudah naik, otomatis kita juga harus memodifikasi tegangan yang ke relay ini, kita kecilkan. Jadi pada transistor ini pada basis dan kolektornya ini R yang mungkin sebelumnya nilainya 1 kilo kita ganti 5/6 seperti itu. Kemudian untuk diode pembatas pun yang menuju ke IC ini, yang asalnya ada diode di sini,
sini diode, saya langsung jumper saja ya, sehingga tegangannya jadi 14,7. Nah sekarang kita akan coba ukur berapa VGS nya seperti itu ya, tegangan VGS nya berapa ini. Di sini sudah terukur tegangan VGS 4,7 volt 4,7 volt dengan frekuensi kerja di 43 kHz. 43 kilo enggak apa-apa lah. 43 kHz. Kemudian kita sekarang akan coba memasang MOSFET-nya. Di sini kita mungkin akan menggunakan MOSFET 35E60. Karena saya adanya stok itu untuk SMP sini. Dan sekarang ini sudah saya pasang MOSFET ya, menggunakan MOSFET 35E60 dengan VGS 4, berapa tadi, 4,8 ya, 4,8 volt dengan frekuensi 43 kHz. Saya tidak merubah lagi ya, karena saya kira ya cukup ideal masih antara frekuensi dengan induktansinya, meskipun saya itu biasa di 50 kHz ya kan. Sudah kita pasang dan kita akan coba saja nyalakan seperti ini. Jadi teman-teman, untuk pertama kali biasakan kalau ingin mencoba SMP itu pakai bohlam saja dulu ya. Tapi karena ini barusan sudah saya coba dan aman ya, karena itu untuk menghindari takutnya ada kesalahan atau masih ada masalah seperti itu ya, menggunakan untuk non PFC menggunakan ini bohlam dulu. Kita coba langsung saja nyalakan seperti ini lah, dia sudah menyala. Sekarang ya gini teman-teman ya, untuk SMPS yang modelnya tipe-tipe seperti ini menggunakan PSU PWM sistem kapasitor charger seperti ini, itu yang sering ambruk saat ada ban besar atau saat dipakai ke power dan digeber ambruk itu ya, karena PSU PWM nya itu drop saat listrik dia turun atau drop, ini pun juga akan drop teman-teman. Makanya regulasi ini penting untuk menjaga-jaga tegangan listrik drop, otomatis masih ada sisa untuk diberikan regulasinya untuk mensuplai IC PWM nya. Semisal ini teman-teman ya, ini sudah saya sambungkan ke dummy load 8 ohm ya. Di sini kita akan ukur tegangan PSU nya saat PLN listrik itu dia drop saat di load ya. Nah seperti ini, bentar ya, kita ukur di sini di tegangan anunya dulu. Nah di sini tegangan sebelum regulasinya 22 volt ya, 21,9, dan kita load di sini apakah drop ke 16 volt ya, 16 volt. Terus kita ukur di kaki IC nya sebentar, di sini pin 14 volt, kemudian kita load. Nah dia tidak drop teman-teman, ini bagus ya. Kalau saat di load dia drop, berarti tegangan PSU nya kurang, harus modifikasi lagi ini gitu loh. Karena kalau tegangan sampai jatuh di bawah 10 volt, otomatis PSU PWM nya itu akan error teman-teman. Tegangan VGS nya tidak stabil seperti itu. Dan ini suhunya aman, karena informasinya dulunya ini waktu dipakai ya sudah sering kali rusak dan diperbaiki, tidak sembuh-sembuh katanya. Itu dicoba beberapa lagu ambruk gitu katanya, seperti itu ya. Karena itu jadi langkah-langkah step-stepnya mulai dari awal yang bisa diperhatikan teman-teman.
Sekarang kita akan coba load saja ya. Kita coba load ini. Di sini sudah terhubung ke ya. Kita tancap gas. SMP sudah menyala dan kita akan coba untuk load gas load di sini. Nah, ini langsung di 8 ohm saja. Kita lihat tuh. Nah, 14,4 ampere 111 dengan listrik saya drop ini sekitar dari 210 jatuh ke 178 kalau tidak salah ini ya. Kita ukur di sini. Nah, coba kita ukur berapa dropnya. Kita sambil saja load di sini dari 200 volt ya, sekitar berapa ya, 180 ya. Di sini kita dapat 14,6 112 volt. Seperti itu ya. Sekitaran 1600 watt. 1600 watt dengan listrik rumah saya seperti itu. Jadi saya kira seperti itu ya teman-teman, untuk langkah-langkah aman untuk suhunya ya. Aman sekali. Jadi seperti ini dia untuk pemahaman SMPS seperti ini ya, half brick. Jadi yang sering rawan rusak ya mungkin ini bisa dicoba, tinggal diaplikasikan dan dibandingkan dengan SMPS nya seperti itu ya. Oke, saya kira ini durasinya sudah lama, tetapi saya kira teman-teman tidak akan bosan karena ini ya, pastinya ada manfaatnya seperti itu ya. Begitu, terima kasih untuk waktunya. Silakan like dan subscribe, termasuk ramaikan komentar-komentar jika teman-teman ada yang ingin disampaikan seperti itu ya. Terima kasih dan sampai jumpa.